Nah, teman-teman, kenalin lagi aku Nova Zaira sebagai asisten mitigasi. Di sini aku mau ngejelasin tentang penyiapan lahan sama golongan eh, golongan tanaman A, B, C gitu ya. Itu apa nanti aku jelasin lagi. Di sini yang pertama itu di penyiapan lahannya dulu atau LP itu land preparation. Nah, jadi untuk rumus dari penyiapan lahan itu sendiri itu ini ya. M kali E pangkat K per E pangkat K min 1 ini tuh ada di PPT kayak di juga gitu. Nah, rumusnya yang ini. Terus untuk keterangan dari setiap variabelnya itu bisa dibaca sendiri gitu ya. Di sini, di sini ini tuh udah jelas banget sih menurut aku. Jadi tinggal diikutin aja, lihat kebutuhannya apa aja. Pertama itu M, kita hitung dulu dari M-nya sendiri. Oh ya, sorry. eh yang kita butuhin di sini tuh adalah data evapotranspirasi yang sebelumnya udah kalian hitung pakai Penman Mountain ini. Nah, yang ini ya, yang satuannya milimeter per hari. Terus untuk menghitung M-nya itu sendiri kan udah ada rumusnya ya. N0 ditambah P. Nah, P ini apa? P itu adalah perkolasi. Kalau misalkan sesuai dari PPT ya kayak di itu perkolasi di Indonesia itu, nah ini berkisar antara 1 sampai 3 milimeter per hari. Di sini aku ambilnya itu karena aku moderat ya, jadi ya ambil tengah aja gitu di 2 milimeter per hari. Jadi diketahui dong, oh belum, M-nya itu kan N0 tambah P. Nah, N0 ini apa? N0 ini ada rumusnya juga nih, 1,1 dikalikan dengan evapotranspirasi ini. Kayak gitu, tinggal masukin aja rumusnya, P-nya 2, dapatlah M-nya. Tinggal N0 ditambah dengan perkolasi. Terus selanjutnya, eh menghitung K. K ini apa? K ini adalah koefisien, koefisien, bukan koefisien ya. K ini adalah M yang udah dihitung tadi dikalikan dengan T. T-nya itu jangka waktu pengolahannya atau penyiapan lahannya. Di sini itu dipakainya 30 sampai 45 hari. Kenapa? Karena kalau misalkan sesuai pedoman itu butuh waktu antara 1 sampai 1,5 bulan gitu. Jadi emangnya 30 sampai 45 hari. Nah, untuk esnya sendiri itu adalah kebutuhan penjenuhan. Jadi kan kalau misalkan tanaman padi itu dia kan harus selalu jenuh ya, si lahannya itu harus tergenang oleh air. Nah, untuk kebutuhan penjenuhannya itu di angka 250 mm sampai dengan 300 mm gitu. Nah, untuk K-nya ini kan rumusnya itu udah ada ya, tinggal masukin aja rumusnya. Ini untuk yang 30 hari, berarti kan M dikalikan T-nya 2, T-nya 30 dibagi dengan S-nya, S-nya 250. Gitu. Terus kalau misalkan untuk yang S-nya 300, tinggal sama aja rumusnya. Ini untuk yang T-nya 45 hari. Nah, terus masuk ke penyiapan lahannya, LP-nya. Nah, LP-nya kan udah ada rumusnya. Tinggal kalian input aja rumusnya sesuai dengan eh, variabel-variabel yang udah diketahui gitu. Jadi kan M kali E pangkat K, K-nya ini untuk yang 250 hari, sama yang untuk 300, untuk yang kejauhan 250 mm, sama untuk yang kejauhan 300 mm di range yang 30 hari sama 45 hari. Gitu, untuk yang penyiapan lahan. Jadi golongan di sini tuh kita bakalan kan kalau tanam, koefisien tanaman, WLR, WLR itu water layer replacement, sama kebutuhan airnya. Nah, untuk yang awal ini, jadi dalam golongan ini kita tuh butuh beberapa parameter yang udah kita hitung sebelumnya, yaitu evapotranspirasi, perkolasi, hujan efektif padi, sama hujan efektif palawija. Ini kan empat parameter ini tuh udah kalian tentuin sebelumnya. Untuk evapotranspirasi, udah kalian hitung yang pakai Permamonte. Terus perkolasinya ini aku ambil di angka 2 mm per hari. Terus hujan efektif padi sama hujan efektif palawija itu udah kalian hitung juga sebelumnya. Nah, terus ini awalnya kenapa Oktober dulu bukan Januari atau bulan yang lainnya. Jadi
yang aku tangkap dari perkuliahan dan tugas besar sebelumnya, penjelasan dari asisten-asisten sebelumnya itu, sistem tanamannya itu dimulai setelah hujan efektifnya mengalami masa nol yang panjang. Nah, jadi di sini kan hujan efektifnya itu nol dari bulan Juli sampai September dan Oktober awal gitu ya. Mulai lagi itu di bulan Oktober, periode 15 hari yang kedua. Ya, jadi untuk penanamannya itu dimulai di bulan Oktober, kayak gitu simpelnya. Nah, untuk pola tanamnya sendiri, di sini kita sepakatin dulu untuk pola tanam tugas besar ini tuh kita pakainya di padi-padi palawija. Nah, untuk pola tanamnya itu kayak gini. Jadi untuk padi itu biasanya itu sekitar dua, tiga, 3 bulan ya ini, 3 bulan. Ya, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan juga. Nah, ini keterangannya bisa dilihat di sini ya. Untuk penyiapan lahannya itu 15 hari. Kenapa? Karena asumsinya itu udah pakai bantuan mesin gitu ya. Jadi cepet gitu untuk penyiapan lahannya. Terus untuk panen sama kosong sih. Nah, ya, ada persiapan lahan, walau hijau, panen di masa tanam satu dan juga di masa tanam dua. Kayak gitu. Kalian bebas sih sebenarnya mau agak geser kanan juga boleh. Cuman itu tuh kalau geser tuh biasanya untuk kita coba-coba di golongan B sama C atau golongan selanjutnya. Nah, terus untuk koefisien tanamannya, ini dari mana? Ini tuh dari tabel yang ada di KPIDKS 1. Atau kalian bisa lihat juga di PowerPoint kayak di gitu. Sini. Nah, ini tabel ini. Terus untuk koefisien tanaman sendiri itu, di sini tuh kan udah ada keterangannya ya buat padi dan palawija. Untuk padi sendiri itu ada dari yang Dedeko, itu ini, ya kalau nggak salah Dedeko sama FAO gitu. Ada untuk varietas biasa sama varietas unggul. Bedanya apa? Di sini tuh cuman beda di masa tanamnya. Bisa dilihat sendiri. Kalau misalkan untuk yang varian biasa itu, dia masa tanamnya bakal 1 bulan lebih lama dari yang varietas unggulan. Nah, di sini aku pakainya yang varietas unggul. Jadi dia cuma butuh waktu sekitar 3 bulan. Kayak gitu. Dan aku pakainya yang FAO. Ini tuh sebenarnya untuk C-nya sendiri tinggal kalian transpose ya dari yang ini. Ya kalian masukin ke sini. Nah, sebenarnya untuk apa sih ada C1, C2, C3? Jadi, kalau misalkan kalian tuh ada petak sawahnya gitu ya. Nah, ini tuh anggapannya dibagi 3 segmen gitu. Karena kan dalam satu petak sawah tuh nggak mungkin dalam 1 hari tuh langsung penanamannya gitu ya. Penanamannya itu selesai dalam 1 hari itu kan. Pasti ada rentang waktu tertentu dulu. Jadi, petani juga pasti nanamnya bagian ini dulu. Kalau udah selesai baru masuk ke sini. Dan untuk segmen yang ketiga. Jadi untuk yang segmen satu ini adalah C1, terus ini tuh C2, yang ini C3, simpelnya sih kayak gitu. Tapi sebenarnya akhirnya juga itu C yang dipakai adalah C rata-rata. Nah, ini C1, ini C2, ini C3. Ini di rata-rata kayak gini. Nah, ini kenapa rata-ratanya itu malah LP atau penyiapan lahan. Jadi, ini kan kalau misalkan dilihat dari pola tanamnya, ini tuh ada penyiapan lahannya ya. Nah, kalau misalkan ada penyiapan lahannya, ini tuh si C-nya itu ambilnya dari penyiapan lahannya aja. Penyiapan lahannya itu yang udah dihitung sebelumnya. Ini kan bulan Oktober, periode 15 hari yang pertama. Jadi ini ambilnya yang ini, kayak gitu. Nah, udah, C-nya kayak gitu aja sih. Ini, nah ini untuk palawija pakainya berarti yang ini ya. Lanjut ke yang WLR, Water Layer Slip Replacement. Nah, untuk WLR itu sendiri ini sebenarnya dibutuhin cuman buat di bagian yang padi aja. Wait, wait. Terus.
Nah, hmm, kenapa yang padi aja? Karena kan eh, tanaman padi itu harus digenangin gitu atau harus jenuh. Nah, untuk bisa penggantian airnya itu adalah 50 milimeter dalam waktu tiap setengah bulan atau 15 hari. Jadi untuk kebutuhan perharinya itu ada 50 dibagi 15, 3,3 milimeter per hari. Nah, tinggal masukin aja ini di sini. Yang sini ini kan masuknya ke masa penyiapan lahan, jadi ini nggak usah ada ULR. Kalian mulainya di sini aja. Ini kan untuk 15 hari pertama, ini kan nggak usah. Jadi lanjutin lagi untuk 15 harian kedua. Jadi dalam satu masa tanam itu sekitar 2 kali ULR. Kayak gitu. Terus nanti ULR-nya kalian rata-ratain. Dapatlah ULR, rata-rata ULR-nya hari. Dapatnya segini. Terus lanjut hitung ETC. ETC itu apa? Nah, ETC itu rumusnya ini ada di sini harusnya. ETC. Pokoknya untuk rumus ETC sendiri itu sebenarnya itu adalah cara rata-rata dikalikan dengan evapotranspirasi. Nah, untuk ETC sendiri ini kan kalau misalkan lagi penyiapan lahan itu kita nggak perlu ngitung ETC-nya. Jadi ETC-nya dinolin aja. Jadi rumusnya kayak gini aja. Jadi kalau misalkan ininya ada penyiapan lahan, dia nol aja. Tapi kalau misalkan dia nggak penyiapan lahan atau ada cara rata-ratanya, dia dihitung ETC-nya berapa. Gitu. Terus ini tinggal di drag aja ya rumusnya ke kanan. Perhitungan kebutuhan airnya. Nah, untuk kebutuhan airnya itu ada NFR, THR, SDR, sama DR. Untuk NFR sendiri, itu rumusnya bisa dilihat di sini ya. LP dikurangi dengan, ini untuk yang penyiapan lahan, NFR untuk penyiapan lahan. Kalau misalkan NFR untuk yang padi, itu rumusnya pakainya yang ini. Nah, kalau untuk yang palawija, dia itu, bentar, ulang ini, jelasinnya satu-satu. Nah, untuk penyiapan lahan, kan NFR-nya itu, sebenarnya NFR itu apa sih? NFR itu adalah, kan di sini, NFR. Nah, kebutuhan air, NFR itu. Jadi, kalau misalkan untuk penyiapan lahan, itu kan kebutuhan airnya eh, tinggal kebutuhan air dari perhitungan penyiapan lahan dikurangi dengan hujan efektif. Nah, hujan efektifnya ini kan untuk penyiapan lahan untuk yang padi ya. Karena sebenarnya palawija juga nggak butuh penyiapan lahan. Jadi, rumusnya itu tinggal penyiapan lahan dikurangi hujan efektif untuk yang padi. Untuk yang penyiapan lahan. Ini kan rumusnya sama. Nah, untuk yang masa tanam padi, kebutuhan airnya itu kalian bisa ngitung caranya itu rumusnya itu adalah ETC ditambah perkolasi dikurangin hujan efektif ditambah WLR ini tuh harusnya WLR ya benar. Nah, ini kan ETC ditambah dengan perkolasi ini ditambah dengan WLR rata-rata dikurangi dengan RF padi. Ini tuh rumusnya tuh maksudnya apa sih? Jadi kan ini tuh kebutuhan air yang dibutuhkan si petak, bukan si petak ya, si, iya si sawahnya gitu ya. Nah, jadi kebutuhan airnya itu kita tuh butuh air untuk eh, dari kehilangan jadi sebenarnya yang positif ini tuh adalah kehilangan-kehilangan airnya.
Sementara ini dikurangin hujan efektif karena hujan efektif ini adalah air yang masuk ke petak itu. Anggapannya begitu. Makanya kita hitung kebutuhan airnya dari kita lihat kehilangan airnya berapa, dikurangin dengan air yang masuk dari hujan efektifnya itu berapa. Nah, ini kan F31 ini tuh eh, dari evapo ya. Dari evapo itu kan kita kehilangan air sekian. Terus kita kehilangan air lagi dari perkolasi. Kita kehilangan air sekian. Terus ini ULR itu kan eh, penggantian lapisan air ya, air yang kita buang buat kita ganti lagi dengan air yang baru. Nah, ini kan kehilangan air juga. Tapi kita ada air yang masuk dari hujan efektifnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini, ini kebutuhan airnya adalah di 3,156 mm per hari. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang padi, ini untuk penyiapan lahan, sama kayak yang ini rumusnya. Ini padi sama kayak yang ini rumusnya. Nah, ini untuk yang palawija. Ini kenapa rumusnya beda? Karena kan kalau misalkan palawija sendiri, dia kan tanaman kering ya. Di sini tuh kehilangan airnya tuh cuman dari evapotranspirasi. Ya, kenapa? Karena kan palawija itu dia sendiri tuh nggak jenuh ya. Berarti nggak ada perkolasi dong harusnya. Makanya dia itu cuman ETC dikurangin dari hujan efektif palawija itu sendiri. Dan palawija sendiri pun dia nggak ada WLR-nya. Makanya kebutuhan airnya itu dia kehilangan airnya cuma dari evapotranspirasi dan masukan airnya dari hujan efektif. Kayak gitu. Rumusnya sih gitu. Atau sebenarnya kalau misalkan kalian mau rumusnya sama kayak ini, bisa. Enggak sih, nggak usah sih. Kayak gini aja rumusnya. Takutnya nanti ada yang keliru. Untuk palawija rumusnya kayak gini aja. Kayak gitu. Nah, untuk golongan B sama C ini apa sih sebenarnya? Ini tuh cuman variasi dari pola tanamnya digeser. Nih, ini kan misalkan ini kan mulainya di bulan Oktober ya. Nah, kita geser. Nah, tapi gesernya jangan ke kiri ya, gesernya ke kanan. Kenapa? Karena kan hujan efektifnya sendiri baru dimulai lagi di bulan Oktober. Kalau misalkan mundur, nanti malah kekeringan, gagal nanti tanaman. Tanamnya gagal. Jadi gesernya ke kanan aja, digeser. Boleh geser sebulan atau 15 hari, 1,5 bulan. Kalian coba aja geser-geser. Nah, ini geser lagi. Nanti tuh ini buat apa? Buat kalian nanti hitung alternatifnya. Kira-kira pola tanam mana sih yang paling efektif atau menguntungkan buat kalian? Nah, untuk alternatif sama luas layannya ini sendiri bakal dijelasin di video berikutnya. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau tanyain, tanya aja ya, soalnya mungkin kalian masih ada yang bingung juga gitu. Terima kasih.